Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu tauhid? Banyak kawula muda yang tidak paham akan satu topik ini, padahal hal ini sangat penting bahkan sangat serius bagi umat beragama. Kali ini kita akan menyuguhkan beberapa benang merah dalam bertauhid. Seperti, bagaimana tauhid di Indonesia? Apakah penting belajar tauhid? Apa dampak ketidaktahuan akan tauhid? Apa ada masalah dalam penerapannya? Bagaimana cara menghadapi perbedaan keyakinan dalam satu daerah? Dan apakah syirik sangat melawan ketauhidan? Mari kita simak video berikut ini. Enjoy! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat sore untuk teman-teman yang di sana. Perkenalkan, nama saya Anissa Susilawati. Kemudian ada di belakang layar yaitu Maulidul Azhar, ada Slamet Mahmud, kemudian yang terakhir ada Tri Rahmawati. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Zainul Anwar. Zainul Anwar, mohon maaf Pak. Kemudian Bapak lulusan Pondok Pesantren Termas Pacitan Jawa Timur yang sekarang mengabdi menjadi salah satu pengurus di Pondok Pesantren Kaliduran Tuntang Semarang. Betul Pak? Iya. Kemudian untuk mohon maaf dulu untuk kesehariannya sendiri sebelumnya apa ya Pak? Saya menjadi tenaga PPNPM di UIN Salatiga dan sudah mulai 2007 sampai sekarang, jadi sekitar 15 tahun. Untuk keseharian ya di rumah belajar sama anak-anak ini setiap hari pada maghrib sampai selesai. Terus selain di Kaliduran, kebetulan saya juga di Pondok An-Nasihah Masteng Dukul Salatiga dan menjadi salah satu pengurus di sana. Kebetulan saya kepala madrasah diniyahnya di sana, sehingga memang ya, hampir seolah-olah kayak orang sibuk lah kayaknya. Ya, itu di apa ya, aktivitas keseharian saya selain bekerja tentunya. Baik, ini narasumber saya. Jadi di sini kita akan membahas topik yang mungkin masih umum di kalangan masyarakat, yaitu tentang ketuhanan atau tauhid. Untuk Bapak, menurut Bapak sendiri tentang tauhid di Indonesia itu bagaimana? Tauhid di Indonesia ya jelas itu sangat bersyariat, artinya karena Muslim, Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim, sehingga banyak warga Muslim yang tentu sangat bersyariat dengan adanya aturan di dalam agama tentang sebuah ketauhidan atau ketuhanan. Nah, tauhid ini tentu tidak, mohon maaf, tidak memandang kelompok, organisasi atau apapun, tapi yang namanya tauhid ini ya soal ketuhanan. Dan di Indonesia Nusantara sama, artinya tentang tauhid itu mereka punya persepsi yang sama, bahwa Allah adalah Sang Khalik dan Zat yang Maha segala macam. Itu prinsipnya itu. Kalau untuk kan zaman sekarang sama zaman bapaknya dahulu kan pasti udah beda jauh. Ya. Itu perbedaannya yang paling mencolok apa Pak? Apakah masih tetap sama? Atau? Kalau tauhid nggak ada perbedaan, karena tauhid ini kan orang harus percaya tentang adanya Tuhan. Nah, soal aplikasi dari kepercayaan itu macam-macam. Ya. Tapi intinya yang pertama adalah orang harus percaya dengan adanya Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Islam sendiri termaktub dalam rukun Islam bahwa seorang Muslim itu seseorang itu dianggap Muslim manakala dia sudah melakukan atau membaca 2 kalimat syahadat. Jadi lebih ke tauhidnya dulu, sehingga nanti kemudian akan disempurnakan dengan rukun-rukun yang lain termasuk sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji bagi yang lain. Pak, Islam di Nusantara ini tentang tauhid gak ada perubahan. Cuma memang daya tangkap atau olah batinnya
orang dulu dengan orang sekarang itu agak berbeda terkait dengan mungkin namanya sugesti atau mungkin namanya kualitas keyakinan orang dulu dengan sekarang. Kalau orang dulu itu lebih ke keyakinannya dulu, baru ke syariatnya. Artinya begini, mohon maaf, orang dulu itu mengucap bismillah itu tidak bisa. Dari bismillah kemudian menjadi semilah, kemudian menjadi semeleh. Itu orang Jawa. Tetapi tingkat keyakinannya luar biasa. Sehingga ketika dia hanya melafadzkan kata semeleh dengan keyakinan yang sangat tinggi, maka apapun yang menjadi doa pinta mereka juga akan terijabah oleh Allah. Lain dengan hari ini, bahwa orang ini lebih ke casingnya. Dia belajar untuk fasih dulu, tajwidnya bagus dulu, membacanya harus benar. Ya walaupun sebetulnya itu baik, tapi kualitas tingkat keimanannya aja yang menjadikan berbeda antara orang dulu dengan orang sekarang. Jadi pada intinya setiap orang itu memang sangat penting belajar tentang tauhid. Iya, sangat penting dan itu menjadi hal yang utama. Karena orang bertuhan itu yang pertama adalah tauhid. Nah, sementara tauhid ini kan tidak lepas dari namanya sebuah keimanan. Nah, keimanan seseorang ini kan ya yazidu yang khusus, kadang bertambah kadang berkurang. Nah, yang menjadi persoalan hari ini bagi kita, bagaimana membuat keseimbangan antara naik dan turun ini, sehingga naik ya ora terlalu betul, turun juga tidak diblek. Nah, hari ini orang ketauhidannya agak bergoyang. Kenapa kemudian mereka percaya dengan Dimas Kanjeng? Kenapa kemudian mereka mudah percaya dengan, mohon maaf, beberapa tokoh yang viral di medsos? Walaupun padahal sebetulnya itu kalau di sebuah pesantren ya permainan anak-anak tingkat madrasah awal aja atau madrasah sanawiyah. Tapi hari ini orang ketauhidannya semakin menjadi agak goyang. Dulu era 90, era 80, 90 itu ketika kita coba untuk ziarah ke makamnya para wali, itu kita cari teman susah karena sangat jarangnya orang yang ingin berziarah. Tapi hari ini banyak orang yang berziarah sehingga kita mau cari tempat duduk aja menjadi susah. Nah, ini fenomena inilah yang kemudian harus kita pelajari, kenapa orang dulu dan orang sekarang, atau itu bentuk dari tren, saya nggak tahu. Artinya tren orang ziarah, tren orang wisata religi atau apa, atau karena mungkin orang hari ini itu lebih meninggikan akalnya daripada olah batinnya, sehingga butuh keseimbangan untuk mereka merenung, mengendapkan emosional untuk mencoba bermuhasabah di tempat dan waktu-waktu tertentu yang menurut mereka itu adalah pilihan mereka. Kemudian kan untuk kayak di lingkungan sekitar atau kan kayak di Salatiga kan pasti maksudnya banyak agama-agama yang berbeda. Iya. Tapi kan tetap intinya itu kan tauhidnya sama, mengesahkan Allah, maksudnya mengesahkan Tuhan. Untuk menghadapi perbedaan itu sendiri gimana ya Pak? Kan kita kan hidup di lingkungan masyarakat yang bermacam-macam. Muslim itu kan agama Allah yang sangat luar biasa. Artinya Allah itu punya sifat yang satu, memberikan kebebasan, tidak memaksa kita. Di firman-Nya Allah terkait dengan agama itu, Allah sudah berfirman bahwa lakum dinukum waliya. Ini kan harus penak ini. Agamamu juga agamaku. Tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah manusia itu terkadang kurang paham. Satu sisi dia adalah sebagai makhluk sosial. Artinya ada hubungan antara manusia dengan manusia, atau biasa kita sebut sebagai bentuk hablum minan nas. Kalau hablum minallah itu sangat spesifik dan sangat individual, itu urusan pribadi kita dengan yang Maha Kuasa. Tetapi hablum minan nas ini kemudian yang harus betul-betul kita selesaikan bersama, bahwa manusia itu bagaimana kita bisa
saling memanusiakan manusia, dan itu hakikinya yang diberikan sebagai suri teladan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bersama dengan orang yang di bawahnya, orang yang di atasnya, di seluruh aspek kehidupan, itu Rasulullah sudah banyak memberikan contoh kepada kita. Tinggal kita bagaimana menelaah itu dan mencoba memahami kembali apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Saya pikir Salatiga salah satu wilayah yang sangat toleransi terkait dengan keberagaman agama, suku, dan macam-macam ras lah katakanlah. Salatiga sangat luar biasa. Bagaimana di Salatiga ketika mohon maaf kaum Nasrani melaksanakan ibadah, maka teman-teman Banser ikut menjaga dan sebaliknya. Ini bentuk toleransi yang sangat luar biasa, dan itu sebetulnya adalah bentuk daripada pengejauhan tentang konsep hablum minan nas. Nah, kalau dikembalikan atau ditingkatkan lagi bahwa manusia itu ada dan berada di posisi apapun, ini kalau kita sadari bahwa kita ini adalah pelayan. Ana khadimukum, saya pelayan kamu. Dan Rasulullah memberikan contoh itu. Rasulullah adalah pelayan bagi umatnya terkait di dunia perdagangan, di dunia perpolitikan, di dunia kemiliteran, perang dan sebagainya. Rasulullah adalah pelayan bagi umatnya. Nah, kita mencoba untuk seperti itu. Ana khadimukum. Presiden adalah bagian dari pelayan masyarakat. Dokter adalah pelayan bagi pasien atau orang sakit. Guru adalah pelayan bagi murid. Dosen adalah pelayan bagi mahasiswa. Demikian sebaliknya. Suami juga menjadi pelayan seorang istri, dan istri juga menjadi seorang pelayan bagi suaminya. Maka konsep khadimul ummah ini yang kemudian Rasulullah berikan sebagai suri tauladan, sehingga hidup ini akan menjadi sangat insaniah, sangat memanusiakan manusia, dan akan menjadi rahmatan lil alamin untuk kita semua. Jadi kalau seperti itu, bagaimana cara menanamkan tauhid pada diri sendiri, Pak? Ya, kita harus memaknai kembali bahwa ana muslim, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim itu apa dan bagaimana. Kemudian hak kita itu seperti apa. Maka kewajiban dan hak kita sebagai muslim ini yang menjadi acuan untuk menjadi sebuah keseimbangan dalam perilaku kita. Kita naikkan lagi bahwa ada doa yang sangat luar biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya apa? Artinya bahwa hidup ini butuh keseimbangan, baik secara duniawi maupun secara ukhrawiyah. Nah, kita juga harus membuat keseimbangan bagaimana akal dan hati kita, sehingga akan menjadi sebuah keseimbangan yang laras, selaras, dan akan menjadi sebuah harmoni. Kalau tidak imbang, orang hari ini itu akalnya tinggi, tapi mungkin batinnya agak rapuh. Kalau orang dulu, nenek moyang kita, itu batinnya kuat, tapi kenapa kemudian bisa sampai dijajah Belanda 350 tahun? Karena akalnya. Tapi secara konsep batinnya, mereka lebih matang daripada kita hari ini. Nah, ini yang harus menjadi jembatan untuk kita membuat keseimbangan antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat. Bagaimana ini menjadi keseimbangan, dan agama inilah yang menjembatani untuk membuat keseimbangan itu. Karena yang namanya kedaulatan, apapun orang berdaulat, batasannya adalah tauhid. Gue mah berdaulat sebagai seorang mahasiswa, tapi yang membatasi tentang kedaulatan adalah tauhid. Bagaimana kita percaya dengan Allah, bagaimana tingkat kepercayaan kita pada Allah, itu yang membatasi. Untuk dampak tersendiri bagi orang-orang yang tidak mengamalkan tauhid atau tidak tahu apa itu tauhid, gimana? Ya, akhirnya kita bisa menyebut mereka, mohon maaf, bisa menjadi golongan animisme atau dinamisme, atau mohon maaf, orang banyak menyebut Islam abangan, Islam KTP dan sebagainya. Ya, akhirnya seperti itu. Tetapi pada intinya secara hablum minan nas, mereka fine gitu, nggak ada masalah.
wong sing seneng reokan ya ora ana masalah mbek wong sing seneng sholawatan. Ini kan bentuk dari sebuah toleransi yang sangat luar biasa. Jadi saya pikir agama, tauhid ini hal yang sangat individu. Tapi orang lebih berpikir bagaimana hablum minan nas ini. Sehingga kedamaian itu akan tercapai kalau orang semua berpikir tentang hablum minan nas, tapi tidak menafikan bentuk hablum minallah. Karena sehebat apapun kita berperilaku tanpa ada sebuah kepercayaan kita kepada Tuhan, juga tidak akan menjadi sempurna kebaikan itu atau kehebatan itu. Demikian sebaliknya. Untuk masalah-masalah terkait tauhid, Pak? Maksudnya apa? Maksudnya masalah-masalah terkait tauhid di lingkungan masyarakat di sini. Kalau di sini sih nggak ada masalah ya. Artinya di lingkup kecil saya di perumahan Kajogari ini, mohon maaf ada beberapa tetangga yang memang non muslim. Tapi di tingkat kegiatan sosial mereka tetap kita undang, artinya ada kegiatan doa bersama. Kalau kita yang muslim ada mitung dino matang dulu, mereka juga kita undang. Bahkan ketika mereka merayakan Natal pun kita juga diundang mereka untuk sekedar bersilaturahmi tanpa ada tendensi atau kepentingan kita memaksa mereka atau mereka memaksa kita. Ini hanya bentuk hablum minan nas saja. Penghargaan kita terhadap sama-sama manusia, karena kebetulan kami tinggal di satu lingkungan, satu perumahan. Gak ada masalah. Aman saja. Aman. Dan Salatiga lebih besarnya juga seperti itu Salatiga. Itu kayak saya pribadi bertanya, Pak, kayak syirik itu termasuk perbuatan yang menyalahi misalnya apa ya, persoalan tentang tauhid bukan? Iya, ya jelas. Lawan kata iman itu kan syirik. Dan Allah itu akan sakit hati ketika Allah diduakan. Ya bodoh lah sama itu kan gitu. Secara masalah seperti itu. Maka jarak antara iman dan syirik itu sangat tipis. Maka kemudian kenapa seluruh amal kita sebagai seorang muslim itu tidak terlepas dari kalimat yang namanya lillahi ta'ala. Tapi selain itu ya bisa dikatakan mungkin syirik atau menjadi musyrik. Kita berdoa di makam para wali itu bukan kita meminta orang yang meninggal atau wali yang meninggal untuk membuat atau mengiyakan apa yang menjadi pinta kita, tapi tetap doanya ini kita tujukan kepada Allah. Hanya para wali inilah yang menjadi wasilah atau perantara. Bahkan Rasulullah itu sendiri juga menjadi wasilah. Untuk yang terakhir ya, Pak, Bapak sampaikan kepada yang di rumah bagaimana kiat-kiat agar kita agar kita selalu mengimani Allah dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang syirik. Ya, tentu orang itu harus tetap dan terus belajar. Iman atau tauhid ini sesuatu yang abstrak, karena hanya kita yang tahu. Saya nggak tahu keimananmu seperti apa, tapi kamu sendiri yang bisa merasakan. Demikian sebaliknya. Nah, tentu proses belajar dan belajar ini yang tidak harus berhenti. Artinya belajar baik secara materi atau melalui media apapun lah, kajian atau baca buku atau apapun. Kemudian juga bahwa kita sadari bahwa manusia ini juga makhluk dan zat sang pencipta itu hanya Allah sebagai sang khalik. Kalau simpelnya seperti itu, insya Allah selesai tauhid kita. Tinggal bagaimana kita nanti membuat aplikasi tauhid ini menjadi sebuah perilaku kita. Mungkin itu. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya mungkin. Enggak. Baik, seperti itu tadi penjelasan dari narasumber kita. Di sini saya memohon maaf apabila ada banyak kata atau perilaku yang kurang baik menurut kalian semua.
Akhir kata dari saya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.